Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan bersama saya Ridwan Abdussalam. Baik, sebelum kita masuk ke materi, silahkan bantu channel ini dengan cara klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga menyalakan loncengnya. Untuk materi kali ini kita akan masuk ke sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan untuk seorang wirausaha. Ini merupakan sumber daya yang dibutuhkan untuk seorang wirausaha atau biasa disebut dengan 6M. Man, manusia; money, uang; material, bahan; mesin, alat; metode, cara; dan market, pasar. 6M. Dimulai dari man, manusia. Manusia merupakan sumber daya yang paling utama. Di sisi lain, selain kita sendiri yang merupakan sumber daya manusianya, kita juga memerlukan sumber daya yang lain. Semisal kita kalau misalkan mau membuat sebuah restoran, kita butuh sumber daya manusia. Misalkan kita butuh chef, orang yang berpengalaman dalam bidang makanan, ataupun orang-orang lain yang memang dibutuhkan sumber dayanya mengenai restoran tersebut. Karena kalau misalkan kita mencari asal-asalan, sumber daya yang dibutuhkan itu akan sangat jelek. Jadi kita harus benar-benar memilih, harus benar-benar memilah kira-kira sumber daya apa yang cocok untuk wirausaha kita. Kemudian dari mulai pencarian ide, itu merupakan dari sumber daya manusianya. Yang kedua, ada money atau uang. Tak dapat dipungkiri, uang merupakan salah satu alat yang sangat dibutuhkan untuk nilai tukar, untuk membeli sesuatu, untuk apapun, untuk sewa dan lain-lain. Uang ini tidak dapat kita pungkiri, kita sangat-sangat membutuhkannya. Yang ketiga, material atau bahan. Bahan merupakan titik penting di mana si produk tersebut bisa dibuat. Kalau hanya ide saja, apakah bisa berjalan? Tentu tidak. Butuh yang namanya bahan. Bahan ini bisa dibeli atau dicari. Karena kita seorang wirausaha tidak bisa menciptakan bahan kita sendiri. Kita harus mencari ataupun membelinya. Entah itu produk ataupun produk apa yang akan kita buat, nanti kita harus sesuaikan dengan bahan yang akan kita cari. Kemudian yang keempat, ada mesin atau alat, di mana setelah ada bahannya kita memerlukan yang namanya alat. Alat di sini adalah untuk menunjang supaya si produk kita itu dapat cepat selesai ataupun memang membutuhkan alat tertentu untuk membuatnya. Misalkan tadi di restoran, kita seorang wirausahawan membuka restoran, kita butuh alat-alat seperti pemanggang, kompor dan lain-lain. Kemudian yang kelima, metode atau cara. Setelah kita memiliki bahan dan juga alatnya, ada idenya, kita harus memiliki caranya, bagaimana cara mengerjakannya, cara membuatnya agar si produk kita itu bisa terwujud. Kita juga harus bisa, istilahnya ketika makanan atau produk tersebut dibuat, kita harus punya resep rahasia kita sendiri sehingga orang lain tidak dapat menirunya. Makanya cara kerja ini atau cara itu sangat penting untuk kemajuan wirausaha kita tersebut. Yang terakhir, market atau pasar. Kalau misalkan produk kita sudah jadi, sudah beres, sudah ada, maka langkah terakhir adalah pasar, penjualan. Kalau misalkan hanya dibuat saja percuma, kita seorang wirausaha, kita harus menjualnya, kita harus punya sasaran, kira-kira produk kita ini sasarannya kemana, kemudian dijualnya di mana. Sekarang banyak sekali media-media sosial yang bisa digunakan untuk kebutuhan market atau pasar kita. Adapun juga media-media lain yang sekiranya bisa kita gunakan untuk pasar juga. Ada tugas, silahkan tuliskan berbagai macam material atau bahan yang ada di sekitar kalian. Kemudian tulis di kolom komentar dan sebutkan nama dan juga kelasnya. Tulisnya 10 saja.
Silahkan kalian tulis, jangan lupa tuliskan nama dan juga kelasnya agar Bapak bisa melihat siapa saja yang sudah mengisi atau mengerjakan tugasnya. Sekian, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara klik subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.